Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa lisan ini terus mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga lisan ini senantiasa mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Dalam kitab Uyunul Hikayat yang ditulis oleh Imam Ibnu Jauzi mengetengahkan satu kisah yang bisa kita ambil pelajarannya sebentar insyaallah, yang memang saran dengan penuh hikmah. Apa kisahnya? Tentu kita kenal Luqmanul Hakim. Siapa itu Luqmanul Hakim? Luqman Hakim itu adalah seorang yang soleh dan juga sangat bijaksana. Bahkan namanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, itulah surah Luqman. Dan mungkin kita sering membaca surah ini. Sahabat yang dimuliakan Allah, ada apa dengan Luqmanul Hakim? Di dalam kitab Uyunul Hikayat ini, Ibnu Jauzi menceritakan bahwa suatu ketika Luqmanul Hakim menasihati anaknya, "Wahai anakku, yakinlah kepada Allah bahwa apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadamu, kau suka dan kau tidak suka, sesungguhnya itulah yang terbaik." Apa jawaban sang anak mendengar nasihat ayahnya ini? Kata anaknya, "Wahai ayah, saya tidak mau melakukannya sebelum saya membuktikannya sendiri." Mendengar jawaban sang anak, maka Luqmanul Hakim dengan kebijaksanaannya mengatakan bahwa, "Wahai anakku, kalau begitu, mari kita pergi menemui seorang nabi." Dan Luqmanul Hakim ini hidup di zaman Nabi Daud alaihissalam. Maka Luqmanul Hakim dan anaknya ini benar ingin melakukan perjalanan agar mencari jawaban, agar mencari penjelasan yang lebih detail, yang lebih akurat. Maka sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Luqmanul Hakim dan anaknya kemudian mempersiapkan bekal, makanan, minuman, dan juga 2 keledai yang akan menjadi tunggangannya nanti, karena memang perjalanan saat itu sangat berat dan juga sangat jauh. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, setelah berhari-hari melakukan perjalanan, maka Luqmanul Hakim dan anaknya ini tiba di sebuah gurun pasir yang sangat tandus. Kemudian saat itu perbekalannya mulai menipis, makanannya, minumannya, bahkan energi Luqmanul Hakim dan anaknya juga sudah mulai berkurang. Begitu juga dengan keledai tunggangannya. Maka Luqmanul Hakim beserta anaknya memutuskan turun dari keledainya, kemudian berjalan kaki untuk menuju tempat yang dimaksud itu. Maka sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka setelah berjalan cukup jauh, maka Luqmanul Hakim tiba-tiba melihat ada bayangan berwarna hitam dan juga ada gumpalan asap yang begitu tebal. Di dalam hatinya Luqmanul Hakim mengatakan bahwa bayangan hitam itu berarti sebuah pohon, dan bayangan asap yang menggumpal itu berarti penduduk pemukiman. Karena Luqmanul Hakim berjalan di depan anaknya, maka begitu menoleh ke belakang, maka ternyata anaknya ini sedang jatuh pingsan. Apa yang terjadi? Ternyata anaknya saat itu menginjak tulang, dan sehingga kakinya terluka dan terjatuh pingsan. Kemudian Luqmanul Hakim baru menyadari bahwa anaknya ini pingsan dan bergegas berlari sambil menangis, "Wahai anakku, wahai anakku, wahai anakku." Begitu Luqmanul Hakim tiba di hadapan anaknya, maka Luqmanul Hakim mencabut kemudian tulang ini dengan giginya, dia robek serbannya, dan dia bungkus kakinya itu dengan serbannya. Maka sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka meneteslah air mata Luqmanul Hakim ke pipi anak kesayangannya. Dan saat itu juga anaknya ini siuman dari pingsannya. Tiba-tiba anaknya berkata, "Wahai ayahku,
Mengapa engkau menangis? Bukankah apa yang menimpaku inilah yang terbaik untukku? Apa kata Luqmanul Hakim? Wahai anakku, aku menangis karena aku sedih. Perasaan sedih sebagai orang tua terhadap anaknya. Untuk jawabanmu, untuk pertanyaanmu ini, bagaimana bisa kejadian ini menjadi baik bagimu? Mungkin di depan sana nanti kita akan menemukan jawabannya. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Luqmanul Hakim mengatakan, boleh jadi hari ini, saat ini musibah yang kita dapatkan itu jauh lebih ringan daripada musibah yang akan kita dapatkan di depan sana. Maka anaknya tenang karena mendengar jawaban sang ayah ini. Maka Luqmanul Hakim beserta anaknya ini memutuskan untuk kemudian melanjutkan perjalanan. Dan di hadapannya lagi ketika Luqmanul Hakim menoleh ke depan bersama anaknya, maka Luqmanul Hakim melihat sosok berpakaian putih menunggangi seekor kuda. Sosok berpakaian putih ini semakin mendekat, wujudnya semakin hilang, tetapi suaranya terdengar begitu jelas. Lalu sosok putih ini mengatakan, apakah engkau benar Luqmanul Hakim? Apa jawaban Luqmanul Hakim? Iya benar. Luqmanul Hakim bertanya, siapa engkau? Mengapa wujudmu tidak kelihatan, tetapi suaramu begitu jelas? Apa kata sosok berpakaian putih menunggangi kuda ini? Wahai Luqmanul Hakim, ketahuilah, akulah malaikat Jibril. Aku Jibril, hanya malaikat mukarrabun, dan para nabi saja yang mampu melihat wujudku. Apa kata Luqmanul Hakim? Wahai Jibril, wahai malaikat Jibril, kalau memang engkau benar malaikat Jibril, maka tentu kamu tahu apa sebenarnya yang terjadi antara aku dan anakku hari ini. Apa jawaban malaikat Jibril? Wahai Luqmanul Hakim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusku ke tempat ini menghancurkan kota pemukiman yang kau lihat di depan sana tadi, yang kamu mengatakan bahwa itu adalah pohon dan juga pemukiman penduduk benar. Karena dia berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusku ke kampung itu untuk menghancurkan kota beserta penduduknya. Di saat yang bersamaan, aku tahu bahwa engkau dan anakmu sedang berjalan menuju kota itu. Maka aku memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Allah, aku mohon tahan Luqmanul Hakim dan juga anaknya agar tidak sampai masuk ke kota itu. Jangan sampai ketika engkau masuk ke kota itu, engkau hancur luluh lanta bersama anakmu, wahai Luqmanul Hakim. Maka sahabat yang dimuliakan Allah, apa pelajaran yang bisa kita petik dari pelajaran ini? Sesungguhnya tidak ada takdir yang buruk menimpa kita. Karena di balik takdir itu ada sesuatu hikmah. Dan hikmah itu bisa kita dapatkan apakah hari ini, esok hari, atau di waktu yang lain. Maka sahabat yang dimuliakan Allah, apapun yang diberikan Allah, yakinlah bahwa itu sesungguhnya yang terbaik bagi kita. Semoga bermanfaat. Hanya dengan ilmu kita bisa bahagia di dunia, bertetangga di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.